Oke, yang pertama di sini silahkan buka packet tracernya, kemudian kita ambil ini ya, switch, ambilnya di sini. Oke, ambil di sini. Oke, kalau sudah, nah kalau kemarin kan sudah sering konfigurasi yang lain, di sini intinya namanya navigasi Cisco IOS, berarti sistem operasinya Cisco sendiri ya, ada router dan switch. Nah di sini yang perlu diperhatikan ada beberapa. Kalau Anda mengakses Linux kan ada perintah untuk sebagai administrator atau sebagai user biasa. Nah di sini juga nanti ada beberapa. Kalau di Linux ada sudo su dan sebagainya, mungkin ada yang sempat mencoba. Nah kalau di Windows itu tinggal run administrator atau user biasa. Nah di sini yang perlu diperhatikan ada command show yang pertama. Yang pertama untuk melihatkan versinya, menampilkan versinya. Nah kita coba langsung ya. Misalkan untuk masuk ke dalamnya berarti klik, kemudian masuk ke CLI. Nah di sini ya. Untuk memulainya bisa langsung di enter saja. Oke. Oke, coba. Oh, sudah jalan berarti. Oke. Ini ya, untuk memulainya kita coba yang pertama di sini, bisa dicoba nanti di router atau di switch. Kita coba di switch. Show version. Kita coba langsung show version. Nah, di sini untuk show version. Nah biasanya kalau misalkan kalau yang ada yang baru pertama buka pakai tracer nanti langsung enter saja. Kalau tidak, kalau misalkan nanti ada muncul kotak dialog untuk, biasanya ada tips tutorial seperti itu, dipilih no saja nggak apa-apa. Kita coba ya show version. Nah di sini versinya bisa diketahui di sini show version dari sini ya. Cukup terlihat ya, sudah saya besarkan. Oke, show version menampilkan informasi apa saja. Di sini bisa terlihat show version. Nah, ini informasi yang didapatkan mulai dari iOS version, system uptime, image file name, kemudian di sini ada tipe prosesornya, mainboard assembly numbernya, di sini ada. Kemudian RAM-nya kita bisa, ini kan masih panjang sekali. Kalau misalkan enter, boleh lanjut lagi bertahap, enter, enter. Nah, kalau pengen langsung komplit bisa langsung dengan spasi. Udah, ini langsung komplit. Oke. Ini beberapa versinya. Oke, show version sudah. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah show run. Apa ini? Oh ya, show run. Informasi yang didapatkan untuk apa? Show run menampilkan konfigurasi switch yang sedang berjalan. Nah, kita coba ya untuk show run. Berarti cukup tekan anak panah ke atas. Versinya kita ganti run. Oke. Nah, di sini ada yang perlu Anda perhatikan. Di sini kok ada seperti ini. Nah, di sini konfigurasi register. Nah, invalid input detected at marker. Nah, ini tidak bisa dijalankan. Nah, kita cek alasannya kenapa. Karena ini tidak bisa dijalankan. Show-run tidak bisa dijalankan di mode user atau mode biasa seperti ini. Kita harus mengubahnya. Ini kan kalau tandanya seperti ini. Kalau tandanya seperti ini masih mode biasa atau mode user. Nah, kita ubah ke dalam mode di sini.
kita enablekan atau mode administrator seperti itu. Jadi ada tanda crash di depannya di sini. Ini kan ada tanda crash di depannya. Oke, ada tanda crash di depannya. Yang perlu diperhatikan di sini, kalau ada tanda crash di depannya, kita harus mengenablekan, harus masuk mode enable. Nah, caranya cukup ketik enable. Oke, kita enter. Nah, setelah di enable kan seperti ini. Akan berubah jadi tandanya crash ya, seperti itu. Oke, kalau sudah, baru kita tekan anak panah ke atas lagi. Kita ketikkan show run lagi, tekan anak panah ke atas, show run, enter. Nah, di sini sudah akan bisa menampilkan. Nah, karena belum ada yang kita konfigurasi, jadi masih tampilannya seperti ini ya. Tapi konfigurasi awalnya cuma baru seperti ini tampilannya. Oke, show run sudah kita coba konfigurasi switch yang sedang berjalan. Langkah selanjutnya kita cek di sini. Nah, kita bisa ngecek konfigurasi di sini. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Nah, di sini kita bisa ngecek konfigurasi dari show run ini. Ngecek di sini ada interface fast Ethernet 1 sampai 24. Berarti switch yang kita pilih ini ada 24 port ya. Saya langsung tekan spasi ada supaya cepat selesai. Nah, ini sudah, berarti konfigurasi switch yang sedang berjalan sudah. Selanjutnya adalah ini, show interface brief. Oke. Nah, di sini kita bisa coba. Oke, di sini ya. Kita coba. Nah, misalkan ini. Show ini. Nah, di sini nanti ada, kalau misalkan karena belum ditandai, di sini nanti masih tampilannya seperti ini ya, interface base. Nah, dari sini kita bisa menampilkan, bisa mengetahui informasi interface status up atau down. Ini kan masih down semua. Kemudian informasi IP address-nya bisa ada. Nah, di sini kan masih belum kita setting, jadi belum ada, belum terhubung. Jadi ini ya, tampilannya masih seperti ini. Ini tadi show IP interface brief. Informasi yang didapatkan yaitu informasi interface, status up down, dan informasi IP address-nya. Ini ya, show IP interface brief. Nah, kalau sudah, lanjut ke latihan berikutnya. Latihan berikutnya menampilkan informasi fisik interface. Jadi cukup anak panah ke atas, kita hapus tadi briefnya. Nah, enter. Nah, ini untuk menampilkan informasi fisik interface-nya. Cukup panjang tampilannya. Nah, ini tampilan informasi fisiknya. Ternyata panjang sekali. Dah, sekedar itu saja. Kemudian lanjut. Nah, sekarang show clock. Ini informasi mengenai clock. Ini cukup anak panah ke atas, clock. Nah, ini untuk menampilkan.
Oke, kemudian nah, selanjutnya adalah menampilkan history atau perintah-perintah apa saja yang telah sudah diinputkan. Tadi kan kita sudah menginputkan beberapa perintah, mulai show run, show interface. Kita bisa gunakan mengecek show history. Nah, di sini perintah-perintah yang sudah kita coba, mulai dari show version, run, show clock. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini show flash. Ini untuk mendapatkan informasi flash saja. Flash. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah, sebenarnya saya ingin menekankan ada beberapa poin penting di sini adalah ini, perpindahan mode, user mode, enable mode, configuration mode. Nah, di sini ada sub configuration mode. Intinya nanti di sini yang perlu kita perhatikan untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan coba konfigurasi switch-nya lebih dalam. Itu poin pentingnya ada di sini. Jadi ketika kita di user mode, kita mau menjalankan nanti show interface kan tidak akan bisa, jadi harus enable dulu. Nah, mode enable. Bagaimana untuk keluar dari mode crash, mode enable ke user mode? Nah, caranya cukup di sini ada petunjuknya, ada exit, ada petunjuknya sebenarnya ini, Ctrl F6 to exit CLI focus. Nah, kalau yang dari sini cukup ketik exit. Oke, cukup ketik exit untuk keluar dari enable mode. Nah, enter satu kali, berarti ini sudah kembali ke ke user mode. Nah, kita coba ulangi untuk masuk user mode tadi, exit, enter. Kemudian untuk masuk ke enable mode cukup ketik enable. Nah, sudah ya, sudah tampil seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan masuk ke konfigurasi terminal untuk mengkonfigurasi mode? Nah, cukup ketikkan di situ configure terminal. Nah, nanti untuk yang beberapa kasus berkaitan dengan ini nanti kita akan coba di pertemuan yang lain. Terminal. Oke, seperti ini. Di sini sudah tampil switch config crash seperti itu. Oke, di sini exit. Nah, untuk masuk ke sini lagi bisa kita coba interface FA01 misalnya. Nah, ini mode subkonfigurasi. Nah, cara keluarnya gimana? Berarti untuk kembali ke sini cukup exit lagi, exit. Oke, kembali lagi ke atas, exit. Oke, kalau mau langsung bisa tekan Ctrl Z. Oke, nah ini exit lagi. Dah seperti itu. Jadi ini ada beberapa, nanti boleh untuk dibaca dulu. Kita akan coba nanti ini untuk konfigurasi lebih lengkapnya nanti untuk berdasarkan kasus. Oke, untuk hari ini saya menekankan untuk konfigurasi dasar yang penting yang perlu diperhatikan adalah ini.
Oke. Jadi silahkan bagi yang belum menyelesaikan tugas yang kemarin, silahkan diselesaikan. Untuk hari ini silahkan coba latihan konfigurasi dasar Rasvid ya. Terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu. Tidak ada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicoba latihannya ya. Saya upload di Classroom untuk latihannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Pak. Sami-sami.